Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, menyanjungnya, memujinya atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa taufik mengenal akidah yang sahih, mengenal akidah yang benar, sehingga inilah sesungguhnya hablullahi al-matin, tali Allah yang kokoh, yaitu agamanya, akidahnya yang bersumber dari wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya, yang tercantum di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh di dalam mentauhidkan Allah, di dalam mengamalkan agamanya, sampai akhirnya Allah SWT ridha kepadanya dan syariatnya telah tersampaikan, sehingga kita mengikuti jejak beliau menjadi jalan keselamatan bagi kita. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita membahas kelengkapan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari Rasulullah kepada sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para atba' tabi'in, kemudian para a'immatul huda sampai kepada kita. Dan kita masih membahas tentang hak-hak Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Cuman rekaman yang pas membahas bab ini pas gak ada yang rekam ya, jadi di YouTube-nya atau di Facebook-nya nggak ada. Tapi kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya. Pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang sahabat yang diberitakan masuk surga. Nah, ini poin 23. Poin 23 di sini. Wa nashhadu lil asyrati bil jannah. Dan kita menyaksikan apa yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW dari 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Kama syahidalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipersaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mempersaksikan 10 sahabat yang dipersaksikan oleh Nabi bahwasanya sahabat ini dijamin masuk surga, dan kita harus meyakini mereka di surga dan betul-betul di surga. Yang pertama kata Nabi adalah Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Kemudian Umar fil jannah, ya Umar di surga. Wa Uthman fil jannah, Uthman juga di fil jannah. Wa Ali fil jannah. Wa Talha, ya, Ibnu Ubaidillah, Talha Ibnu Ubaidillah bin Bani Tamim bin Murrah, Talha fil jannah. Wa Zubair fil jannah, itu Zubair bin Awam bin Bani Qisa bin Kilab, Ibnu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Zubair di surga. Dia berpaling dari perang Jamal, ya. Ini dipersaksikan dengan surga. Wa Sa'ad fil jannah, dan juga Sa'ad bin Ubadah fil jannah. Wa Sa'id fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah
fil jannah, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi kita mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keberadaan mereka di surga. Wa kullu man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidna lahu biha. Maka seluruh yang dipersaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, maka kita wajib. Ini masuk dalam kategori keimanan, dalam kategori akidah. Maka kita harus menyaksikan bahwasanya mereka di surga. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain sayyida syababi alil jannah. Keduanya adalah tuan atau penghulu pemuda penduduk surga. Wa qawlihi li Thabit bin Qais, dan juga ucapan Rasulullah kepada Thabit bin Qais, innahu min ahlil jannah, sesungguhnya dia termasuk ahli surga. Jadi disebutkan di dalam beberapa hadis yang kadang berbeda, ada yang banyak seperti tadi, ada yang pertama, kemudian yang kedua ini tentang ya Hasan dan Husain, kemudian yang terakhir tadi itu Thabit bin Qais, Rasulullah SAW mengatakan fil jannah. Karena ada yang mengatakan ya bahwasanya dia di neraka gitu. Kemudian Rasulullah SAW membantahnya, innaka lasta min ahlin nar, kamu wahai Thabit bin Qais bukan termasuk penduduk neraka, walakinnaka min ahlil jannah, akan tetapi engkau dari penduduk surga. Nah ini al-hadirun azani wa azakumullah, itu penjelasan dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian di dalam masalah ini tentang persaksian surga dengan neraka, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama secara umum. Ya, secara umum. Secara umum misalnya ya seluruh orang yang beriman itu di surga, itu umum. Ya. Seluruh orang kafir di neraka. Ini secara umum. Maka yang demikian ini boleh. Ya, umum. Sehingga kita tidak berani mengatakan kepada orang beriman misalnya yang rajin beribadah, tekun dan lain sebagainya dari perkara kebaikan, kita katakan misalnya fulan namanya Abdullah misalnya. Abdullah, kamu di surga. Tatkala tidak ada dalil dari Rasulullah SAW, maka kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Kita hanya bisa mengatakan, ya semoga engkau di surga. Ya, kalau kamu terus begini, insya Allah kamu di surga. Tapi menjamin kamu di surga, nggak bisa. Termasuk dalam perkara ini juga sebenarnya kita tidak bisa mengatakan dia mati syahid begitu di surga gitu kan. Biasanya karena ikut perang ini syahid, mudah-mudahan syahid begitu. Lah, yang menyatakan syahid di surga itu siapa? Karena yang demikian ini berdasarkan apa? Wahyu. Adapun misalnya dia ikut berperang kemudian mati gitu dalam pertempuran itu, jihad fisabilillah, ya paling semoga dia syahid gitu. Karena kita tidak mendapatkan wahyu. Jadi inilah akidah yang dituntunkan oleh para ulama tentang masalah ya menyebutkan siapa ahli surga. Ya, ini ada secara khusus dan juga secara umum. Kalau umum ya seluruh orang beriman di surga, seluruh orang kafir di neraka. Adapun yang khusus sebagaimana yang disebutkan. Beginilah hadrun azani wa azakumullah. Kita masuk poin yang ke-24. Wala nafzimu li ahadin min ahlil qiblah bi jannah wala nar. Dan kita tidak boleh menjazmkan, memastikan setiap ahlil qiblah, yaitu kaum muslimin yang sholatnya masih menghadap kiblat, dengan
ya, dengan pemastian kamu di surga atau dengan pemastian kamu di neraka. Jadi terkadang ada seorang muslim tetapi dia masih sholat, tetapi ya suka ganggu, suka mencuri, suka berbuat onar, ya mungkin suka mabok-mabokan dan seterusnya, sehingga orang jengkel. Suka ganggu, biasanya kan ganggu itu menjengkelkan gitu. Suka ganggu, suka ribut dan sebagainya, ributin. Nah, kemudian orang mengatakan kamu di neraka gitu. Ya, neraka kamu, pasti kamu neraka kamu. Padahal dia masih sholat, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Dan ini biasa banget orang kalau marah, nah, neraka kamu, maksudnya kamu di neraka. Karena ini perkara yang gaib. Atau kalau orang yang baik, yang soleh, ya biasanya orang mengatakan kamu pasti di surga. Kamu pasti di surga karena baik, soleh, menyenangkan. Ini juga nggak bisa. Ini juga tidak bisa. Ya, ini karena perkara gaib yang kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kewenangan. Nah, ini iman ya. Illa man jazima lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dijazmkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Itu Rasulullah yang mengucapkan. Lakinna narjulul muhsin, akan tetapi kita berharap, ya, semoga Allah menjagamu, insya Allah kamu surga, asal kamu istiqomah gitu. Ya kan, di sini kan berharap, insya Allah kamu surga, semoga Allah menjagamu tetap istiqomah, semoga Allah meridaimu gitu. Kita berharap. Wa nakhaf 'alal musi, dan kita takut kepada orang yang jelek. Kalau kamu seperti itu, kemudian kamu nggak taubat, kamu bisa neraka, kamu bisa neraka. Maka kata-katanya di sini harus diperhatikan. Kamu kalau begitu terus tidak bertaubat, kamu bisa di neraka kamu. Ya kan? Kita tidak menjazmkan, tetapi mengkhawatirkan. Kalau tidak taubat, ya, kalau tidak kembali kepada Allah SWT. Berikutnya, wala nukaffiru ahadan min al-qiblah bidzambin. Dan kita tidak mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap kiblat dengan perbuatan dosa. Memang problematika di tubuh kaum muslimin kalau marah, ya biasanya kata-katanya, karena mungkin ngaji itu ya, neraka kamu pasti di neraka kamu. Padahal itu karena marah. Yang memastikan siapa? Bahkan ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Syaikh Fauzan di dalam risalah beliau Dhahirut Tabdid Tafsik wa Takfir. Dibawakan sebuah hadis sama beliau tatkala ada seseorang yang ahli ibadah, temennya ahli maksiat. Ya, tatkala maksiat pertama dia marah. Ya. Kemudian yang maksiat ini mengatakan, biarkanlah perkara ini urusanku dengan Rabbku. Khalli hadza baini wa baina Rabbi, biarkan aku, ini urusan aku dengan Allah. Sekali, dua kali, sampai 3 kali. Akhirnya yang ahli ibadah marah dan mengatakan, wallahi gitu loh, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Ya, karena apa? Jengkel. Dan itu manusiawi tetapi berbahaya gitu. Manusiawi tapi apa? Berbahaya. Hati-hati sekali. Kelemahannya kan pada diri kita loh, bukan pada syariatnya. Ya, kelemahannya pada kita, bukan pada syariatnya. Nah, kemudian Allah SWT mendengar, kemudian Allah mengatakan, man yatala'a alayya alla aghfiru fulanan wa qad ghafartuhu wa ahbatu amalah. Siapakah yang berani mendahului aku, lancang bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, padahal aku telah mengampuninya dan telah aku rontokkan segala amal solehnya. Maksudnya yang dikatakan tidak akan diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka, oleh Allah diampuni karena dia merasa berdosa dan dia juga sudah berusaha berjuang, akhirnya Allah ampuni. Kemudian temannya yang soleh ini, yang baik ini, ya,
kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni kamu dan kamu tempatnya di neraka, dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang hubungannya langsung dengan Allah. Sehingga Allah mengatakan, siapa yang berani mendahului aku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, padahal aku mengampuni fulan dan aku masukkan dia ke dalam surga, ya, dan aku ya merontokkan amalannya, amalan orang tadi yang mengatakan tidak akan diampuni oleh Allah, ya, orang soleh tadi, ya, dan aku masukkan dia ke dalam neraka. Berarti hati-hati sekali ya masalah seperti ini ya, hati-hati sekali. Ini ujian di kalangan orang-orang yang ngaji, ya, ujian di kalangan orang-orang yang ngaji. Jadi orang ngaji itu kadang ujiannya di situ, ya. Ya, semoga Allah selamatkan hati kita ya. Ini berat ya, berat. Intinya hati-hati dalam masalah ini. Wala nukaffiru ahadun min ahlil qiblah bidzambin, dan kita tidak mengkafirkan orang yang sholat, ya, yang sholatnya ke kiblat dengan sebab dosa. Wala nukhriju anil Islam bil amal, dan kita tidak mengeluarkan seseorang dari Islam hanya dengan amalan. Ya, ini persis seperti prinsipnya Khawarij. Jadi Khawarij itu mengkafirkan orang dengan sebab perbuatan dosa. Jadi dusta itu kafir, begitu. Ya, kafir. Sampai ya ada seorang wanita pakai jilbab, begitu ya. Itu di antara mereka, ya, di antara mereka nanya, ini diisi perutnya itu kan lagi hamil, pakai cadar di zaman Abdullah bin Umar. Ya. Ini bayinya laki apa perempuan gitu. Tebak-tebakan. Akhirnya perempuan itu betul-betul perutnya di black gitu ya. Karena menganggap telah kafir. Tapi tatkala dia mau membunuh nyamuk, ini hukum membunuh nyamuk dosa apa tidak begitu. Nauzubillah min dzalik, hati-hati sekali. Ya, makanya orang beragama itu tetap kontrol ya. Tidak boleh terlalu takut. Ya, juga tidak boleh terlalu harap, tengah-tengah. Karena takut tadi apa-apa dosa akhirnya berbuat dusta dikafirkan. Ya. Begitu. Atau terlalu berharap sudah berbuat dosa yang sampai mengeluarkan dari Islam, memiliki keyakinan-keyakinan yang sudah bukan dari Islam, masih muslim gitu. Padahal secara syariat misalnya dia mengatakan ya Allah itu tidak ada misalnya gitu ya. Atau imannya malaikat sama dengan imannya iblis misalnya. Atau imannya Fir'aun sama dengan imannya malaikat misalnya. Kan ini keyakinan-keyakinan kufur. Wah, ini masih muslim gitu. Padahal dia memiliki keyakinan ya misalnya bersatunya dirinya dengan Tuhan misalnya. Nah, ini berbahaya antara dua itu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan ya kaum muslimin yang sholat masih kiblat dan tidak mengeluarkan dari Islam dengan sebab amalan. Ya, dalilnya ya sebagaimana yang sudah diketahui ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik yang tidak taubat sampai terbawa mati. Jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik yang tidak taubat dan terbawa mati. Tetapi kalau bertobat diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa termasuk syirik. Para sahabat dulu berbuat syirik, diampuni, menjadi orang yang paling mulia. Jadi maksudnya syirik tidak diampuni kalau tidak tobat dan terbawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya, dosa selain syirik. Misalnya dia sholat, dia belajar tauhid, mati dalam keadaan datuk khomer. Dia lagi mabuk, kecemplung gelombang, tiba barang kemenangan melalui ditibangani lele misalnya gitu kan. Nah, lele ini jadi lemu-lemu, wongnya malah mati gitu ya. Nah,
Dia belum sempat tobat dari mabuknya. Dia itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah. Insya'a adabahu wa insya'a ghafarlahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, dia diadab karena belum taubat, dimasukkan ke dalam neraka. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga dengan keimanannya. Kemudian yang kedua, kalau Allah berkehendak walaupun dia melakukan dosa, udah masukin surga aja. Ini dua. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun keyakinan Khawarij, kalau orang melakukan dosa besar kafir, ya, dusta kafir, gitu. Kayak gitu sudah, nyolong kafir, gitu. Makanya kan mudah mengkafirkan, kafir, gitu. Polisi kafir, presiden kafir, gitu. Amoh banget itu. Itu kalau lihat di medsosnya, waduh di sini mau kafir, gitu. Udah, presiden ini kafir, gitu. Kafir, wis, ngeri ya. Dia belajar tauhid juga dari tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia mengkafirkan gitu. Nah, ini hal-hal yang demikian ini penting kita ketahui supaya kita selamat dari hisab nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Khawarij mengkafirkan dosa besar, kaum muslimin yang sholat dan ibadah, ya, maka dosa besar kafir. Di akhirat bagaimana? Kekal di neraka. Sedangkan Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar tadi, dia tidak kafir tapi tidak Islam. Islam mereka manzilah baina manzilatain. Dia pada satu posisi di antara dua posisi. Enggak Islam, enggak kafir. Tetapi di neraka sama seperti orang Khawarij, yaitu kekal di neraka. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan dosa besar, ya, dalilnya banyak, diantaranya tadi dalil itu, dan juga dalil tentang masalah seorang muslim yang membunuh saudaranya muslim, ya, pembunuhan misalnya, ya, membunuh. Dari orang yang membunuh ini dengan keluarga yang terbunuh itu disebut an akhihi, dari saudaranya. Nah, berarti kan orang yang membunuh ini walaupun sudah melakukan dosa besar, secara syariat dia tidak dikafirkan karena di situ disebut dari saudaranya. Masya Allah ya, ini keyakinan yang harus dimiliki. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini ada tambahan ya. Tadi kan disebutkan tentang orang-orang yang disebutkan jelas-jelas ahli surga. Ya, jadi yang disebutkan ahli surga ya sebutkan tadi dari hadis. Demikian juga neraka. Neraka juga yang jelas-jelas disebutkan. Kalau tidak dijelas disebutkan di dalam hadis, maka kita secara umum seluruh orang kafir di neraka. Tapi menyebut orang tidak, karena tidak ada keilmuan di situ. Sedangkan yang disebutkan terang-terangan masuk neraka di dalam Al-Quran disebutkan diantaranya adalah Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, dan juga istrinya Ummu Jamil, namanya Arwa bintu Harb bin Umayyah, saudara perempuannya Abu Sufyan. Sebagaimana firman Allah SWT, ya tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian yang disebutkan secara hadis yaitu Abu Thalib, ya, bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Sebagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW, ahwanu ahli nar azaban Abu Thalib. Orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun na'laini yaghla minhuma dimahu. Dia memakai dua terompah di kakinya, kemudian otaknya mendidih. Hadis ini riwayat Bukhari. Kemudian juga Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Ini juga disebutkan berdasarkan
hadis. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah. Tadi kita sudah membahas tentang tidak mengkafirkan orang yang sholat menghadap kiblat sebagai orang kafir dengan sebab dosa. Berikutnya, wa naral hajja wal jihada madiyina ma'a ta'ati kulli imam. Dan kami meyakini haji dan jihad itu hukumnya tetap sampai zaman dulu, dari sejak zaman dahulu, bersamaan tetap taat kepada setiap imam. Imam di sini artinya ya presiden ya, atau raja, atau kaisar ya, pemimpin negara lah yang tertinggi ya, imam. Bukan imam pengajian kayak saya, itu bukan, atau imam sholat, atau imam organisasi, bukan. Maksudnya yang punya wilayah, yang bergaulat gitu. Ya, Pak Presiden ya, presiden, kalau kita presiden. Ini keyakinannya Ahlussunnah. Ya, Masya Allah ya. Wa naral hajja wal jihad madiyyin ma ta'ati kulli imam. Dan kami meyakini haji dan jihad, jadi komando jihad itu yang berhak mengomando adalah presiden. Jadi kalau selain mereka nggak bisa. Jadi misalnya resolusi jihad gitu ya, itu yang mengumandangkan resolusi jihad presiden. Bukan kita pengajian atau kelompok pengajian, kita akan resolusi jihad ya. Jihad apa? Yang namanya jihad itu kan pakai, sebagaimana perang itu ada alutsistanya, ada ini, ada itu, dan biayanya besar. Nah kalau semua orang bisa jihad gitu ya repot. Ya. Ini hukumnya bersama pemerintah, dan memang jihad itu ya berat, ya kan, berat sekali. Ini penting. Kalau nggak seperti ini ya setiap orang berasa berhak mengumandangkan apa? Jihad. Birongkana au fajiro, baik pemimpinnya itu baik ataupun fajir. Fajir itu artinya pendosa. Mungkin pemimpinnya, sultannya itu pemabok dan seterusnya. Ya nurut. Wa sholatul jamaah khalfahum jaizah, dan sholat berjamaah, sholat Jum'ah bersama mereka boleh. Bahkan kalau memang mereka mewajibkan kita sholat bersama mereka, ya kita sholat. Dan Jumat, sholat Id. Tapi kalau dapat sholat fardu, subuh, duhur, asar ya tidak ya, karena kan tidak mungkin. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Anas bin Malik, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun min usulil iman." 3 pondasi keimanan. Yaitu apa? Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Menahan diri dari memerangi orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Wala nukaffiru bidzambin, dan kita tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa. Makanya kita tatkala semangat di dalam beragama disertai dengan ilmu. Karena memang orang kalau nggak cocok, nah ini kan, yang satu suka sekali ibadah, yang suka masih muslim tapi ibadahnya bebeh gitu loh, masih seneng ya, seneng lah, tapi dia beriman, bertakwa. Nah yang ahli ibadah ini kan jengkel gitu, wis kok ngaji orang gelem, kok orang gelem, kafir kowe. Nah, ini berbahaya banget nih. Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi yang semangat ada petakannya tatkala tidak memiliki ilmu. Yang loyo juga ada petakannya tatkala tidak memiliki ilmu. Contohnya gini, kamu kok nggak sholat di masjid? Enggak. Nggak sholatnya kamu di mana? Loh, kok nanya sholatnya di mana? Masjidnya itu sudah di dada saya ini. Bagaimana mungkin saya mau sholat di masjid sana? Ini masjidnya di dada saya. Kalau tingkatannya kamu kan baru ilmu yakin, ya. Kemudian apa? Hakul yakin. Kalau saya udah ainul yakin, kamu kan baru lihat masjidnya, masuk masjidnya. Sekarang masjidnya sudah di hati saya. Lah kamu nyuruh-nyuruh saya sholat ini gimana kamu? Nah ini orang nggak punya ilmu, rusak akidahnya.
Ini berbahaya nih, kufur nih keyakinannya ya. Mungkin dia sih diberi toleransi. Kejadian ini betul-betul ada seorang ngobrol sama saya. Saya pas di rumahnya dekat masjid, saya tanya, lah dia malah bantahnya kayak gitu. Dan ini sulit loh, kayak gini disembuhkan sulit. Ya, misalnya, Pak, mboten ngibadah kepriwe wong Allah wis nang jero atiku kok ngawur temen kok. Ya Allah, ngeri kan? Ini bisa. Atau bahkan yang mulhidin, ateis gitu ya. Dan ini semuanya nyata ya. Tatkala saya tanya, kenapa kamu nggak sholat? Gitu. Ya, akhirnya dia jawab, mau aku berarti Gusti Allah baru ketemu. Lalu dia sarjana usuluddin. Kenapa kamu nggak sholat? Dia jawabnya, mau aku berarti Gusti Allah kemudian baru ketemu gitu. Digoleti baru ketemu. Real loh ini. Saya nanya ke bapaknya, ini gimana ini kok bilangnya kayak gitu, katanya nyari Allah aja dari dulu sampai sekarang belum ketemu gitu. Bapaknya jawab, ya nu parang siji sing golek oke ora ketemu gitu. Ya Allah. Astagfirullah. Ini pentingnya kita belajar akidah, dan ini dai ini terkenal ya, sempat bersama menteri tertentu lah ya, sebutin terkenal dai waris gitu. Anak itu gede gitu. Ya kan, ini pentingnya kita belajar akidah. Memang belajar akidah ini ya dapatnya kekuatan iman. Jadi nggak mesti ngaji itu yang modelnya yang adem, seneng gitu ya, lucu gitu. Tapi ngaji itu tadi ilmu yang menjadi penyelamat diri kita. Berikutnya, ya hadirun azani wa azakumullah. Wala nakhruju minal Islam bi'amal, dan kita tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sebab amalan. Wong kaya orang gelem kaya kafir gitu. Alhamdulillah. Hati-hati sekali ini ya, kita hati-hati loh. Aslinya hukum mengkafirkan saudara muslim hukumnya adalah haram. Nggak boleh. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Itu nggak boleh. Kecuali kalau memang dia betul-betul kafir, baru dikafirkan. Misalnya dia dinasihati, Allah itu nggak mungkin bersatu dengan dirimu, kamu itu makhluk, Allah maha tinggi, masa kamu mengatakan dirimu Allah, Allah dirimu. Nah ini dinasihatin nggak mau, ya ini orang seperti kafir tentunya kan. Sudah jelas dan sebagainya, nolak. Nah, sudah tidak ada penghalang, tidak ada ini, tidak ada itu gitu kan. Tapi kalau dia masih yang lainnya ya tidak begitu, dan biasanya orang suka mengkafirkan karena amalan. Orang pada kafir gitu ya. Saya juga pernah dikafirkan sama seseorang. Ya Allah, ya Rabbi. Gara-gara sekarang saya pakai jubah gitu. Pakai jubah, pakai imamah gitu. Kafir kamu gitu ya. Mau tak bantah ya. Astagfirullahaladzim. Begini ya, begini loh. Makanya kita jangan terjatuh, kita jangan terjatuh, pribadi kita jangan ya mengeluarkan orang dari Islam dengan sebab amalan. Berikutnya, wal jihadu madin mundu ba'athani Allahu azza wa jalla. Dan hukum jihad itu tetap ya sudah berlaku dari zaman dulu, sejak Allah utus aku. Hatta yuqatila akhiru ummati dajjal, sampai ya umatku di akhir umatku memerangi dajjal. La yubtiluhu jaurul jair. Hukum jihad tetap bersama komando pemerintah, tidak batal dengan mereka itu sebagai pemerintah yang zalim. Taat ya, selagi benar mereka. Berarti dilarang memberontak ya. Wala adlun, adil, dan juga tidak batal dengan keadilan orang yang adil. Wal imanu bil aqdar, dan juga beriman dengan takdir. Ini 3 perkara dari pondasi keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Kemudian poin berikutnya tentang dari akidah-akidah yang harus kita miliki. Ya, poin yang ke-25 disebutkan, wa minas sunnah tawalla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim. Dan termasuk daripada sunnah di sini artinya termasuk daripada agama. Nah, sunnah ini namanya sunnatul huda. Sunnah-sunnah petunjuk, maksudnya agama. Agama ini kan sunnah gitu kan. Nah, maksudnya Islam ini sunnah yang diajarkan Rasulullah, dipraktikkan Rasulullah. Bukan sunnah dalam artian dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu bukan. Wa minas sunnah, dan termasuk beberapa kala sunnah adalah loyal kepada sahabat Rasulullah SAW dan mencintai mereka. Wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan mereka. Wa tarahum alaihim, dan mengucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Wal istighfaru lahum, dan memintakan ampun untuk mereka. Wal kafu an dzikri masawihim, dan kita jangan ikut-ikutan menyebutkan kejelekan mereka. Wa masyajara bainahum, dan apa yang terjadi pertikaian di antara mereka. Wa tiqadu fadlihim, dan juga meyakini keutamaan mereka. Wa ma'rifatu sabiqihim, dan kita mengetahui bahasanya mereka adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam ketimbang kita. Ini kita harus bentengi, karena tatkala tidak dibentengi kita akan dibawa. Misalnya tatkala membicarakan Muawiyah bin Abi Sufyan, biasanya dicela itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan itu biasa dicela. Ya, karena musuhnya Ali ya. Di Indonesia kan kalau cerita Muawiyah bin Sufyan dicatat. Karena dia katanya nepotisme, kemudian dia makannya banyak, dia katanya disebutkan kejelek-jelekannya. Ini nggak boleh. Walaupun ini pernah terjadi pertempuran antara beliau dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Kita harus sebutkan kebaikannya. Adapun peristiwa yang terjadi di antara mereka, ya, Ali bin Abi Thalib itu mujtahidun musib, mustahid tapi benar istihadnya, sedangkan Muawiyah adalah mustahidun mukhti, mustahid tapi istihadnya keliru. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, idza istada hakim fa asab falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim beristihad kemudian benar dalam istihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ali bin Abi Thalib dapat 2 pahala. Wa in akhta, dan apabila keliru seperti Muawiyah, ya, falahu ajrun wahid, maka dia dapat 1 pahala. Jadi yang terjadi sudah. Ya, adapun kita tetap menceritakan kebaikan di antara mereka. Dalilnya adalah firman Allah SWT, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, mereka mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah kau jadikan di dalam hati kami ada perasaan ghil, tidak suka di tubuh kaum muslimin, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Dan di masa kita ini ujian ini kayaknya agak nemen ya. Agak nemen dalam artian kita kan hatinya terhadap kaum muslimin kayak gitu, atau kaum muslimin kepada kita gitu kan. Nah, ini doa, ya Allah jangan kau jadikan di dalam hati kami adanya ghil, perasaan tidak suka. Ini jadi sabar ya, sabar. Nah kalau masa-masa dulu gimana ya, memang di dunia ini seperti ini sih. Nyari kesempurnaan di dunia ini tidak mungkin. Mengapa semua ini terjadi? Nggak mungkin. Wong zaman dulu sampai beriman dimasukkan ke farid yang menyala, ada yang digaji dengan gergaji besi gitu. Adapun di masa kita diuji semacam itu, ya inilah ujian. Pentingnya kita ngaji, pentingnya kita bersabar, pentingnya kita beramal dan ilmu, dan masing-masing kita nanti akan membawa amalannya masing-masing. Ya, hisabnya masing-masing. Makanya kalau antum misalnya menjumpai buku ya sejarah hidup Umar bin Khattab yang ditulis oleh Haikal, antum hati-hati itu. Ya, saya pernah membaca bukunya, udah diterjemahkan. Di situ sejarah hidup Umar bin Khattab. Nah, di situ diceritakan sejarah awal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelum masuk Islam. Peristiwa ini
Ya Allah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah tidak pakai semboyan itu. Itu pertama, dia menulis itu sanadnya dari mana? Ya kan? Kalau dia tidak punya sanad maka dusta itu. Kalau informasi-informasi yang sifatnya umum, ya udah lupakan saja. Memang itu kehidupan orang ya, dalam hal ini orang yang telah diridhoi oleh Allah itu Umar bin Khattab. Ya. Dan kita tutupi kalau memang itu benar. Tapi kenyataannya nggak ada. Sehingga di sini kita tidak ada hajat untuk membicarakan misalnya latar belakang kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Di situ ada itu. Ini nggak boleh secara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya namanya manusia punya latar belakang, maka didoakan di sini. Ini pentingnya kita belajar akidah ini. Kalau tidak kita bermudah-mudahan ya mencela sahabat Nabi. Ini nggak boleh. Berikutnya hadirin azani wa jazakumullah, Allah SWT berfirman Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan lemah lembut di antara mereka. Jadi saling lembut sesama mereka ini. Jadi terhadap orang kafir mereka keras, tapi sesama kaum muslimin lembut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ahadun min ashabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian jangan sekali-kali mencela satupun dari sahabatku. Ya, seperti Bilal itu kan hitam. Kita nggak boleh. Seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud tatkala naik tembok itu lihat kakinya kecil, tertawa, itu nggak boleh. Sama Rasulullah membela ini kakinya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang beratnya lebih berat daripada gunung Uhud atau yang lainnya. Jadi kita cukup berbicara tentang kebaikannya. Contohnya ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, dia berzina sampai hamil, ya. Kemudian datang ke Rasulullah minta dirajam, sama Rasulullah suruh pulang terus sampai setelah melahirkan. Kemudian bayinya sudah bisa makan roti, datang lagi ke Rasulullah kemudian dirajam sampai mati. Maka kita tidak boleh menceritakan kejelekannya. Yang kita bicarakan adalah taubatnya. Yang kita bicarakan adalah apanya? Taubatnya. Kejelekannya nggak boleh, tapi taubatnya mereka. Ada juga di antara sahabat Nabi yang namanya Abdullah, itu suka membuat ya hiburan buat Rasulullah, tetapi beliau mabuk gitu ya, dicambuk 80 kali, nanti mabuk lagi. Maka yang kita bicarakan adalah taubatnya. Jadi tidak boleh yang membicarakan kejelekan sedikit pun dari sahabat Nabi, karena kalau kita bicarakan nanti yang hancur adalah Islamnya. Makanya kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin agama ini sudah hancur. Yaitu tatkala peristiwa Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ketinggal pasukan, ya, kemudian ditemukan oleh Sofwan ya bin Al-Mu'attal, Sofwan bin Asal, ya, kemudian mengucapkan subhanallah, kaget, ternyata itu Aisyah ummul mukminin, ya. Kemudian pasukan sudah ketinggalan, akhirnya Aisyah suruh naik ontanya Sofwan ya bin Al-Mu'attal apa bin Asal, lupa nih, Sofwan bin Al-Mu'attal katanya. Terus akhirnya jalan. Tatkala sampai di Madinah sudah diberitakan bahwasanya Aisyah melakukan perbuatan zina, coba bayangkan. Maka Rasulullah sudah nggak mau, Abu Bakar nggak mau, begitu. Wah, ini hampir-hampir Islam ini hancur, coba. Akhirnya Allah yang membela, ya, bahwasanya tidak pernah gitu dibersihkan namanya Aisyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga apa yang ada pada sahabat Nabi sama saja menjaga agama ini. Maka kita dilarang berbicara kejelekan satupun dari sahabat Nabi. Fa inna hadakum, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, lau anfaqau mithla Uhudin dhahaba, apabila berinfak sebesar gunung Uhud emas, ya, misalnya kita bisa berinfak satu gunung Uhud emas, berapa ton itu? Kalau tingkat individu kayaknya nggak bisa, ya.
Freeport itu pribadi atau negara ya? Negara Amerika ya, itu kayaknya kepemilikannya juga negara ya. Bisa sebanyak itu emasnya ya. Moga-moga Indonesia bisa lah ya jadi tuan bagi negeri sendiri ya. Wah, kalau Indonesia ini diberi keimanan ketakwaan, Masya Allah. Kita paling kerja sehari sejam, sisanya tahajud terus, ngaji terus, nggak bakalan kurang gitu. Nah, jadi jikalau misalnya ada orang yang mampu sedekah satu gunung Uhud emas, sudah berapa ribu ton gitu. Ya. Ma balagha mudda hadhim wala nasifah. Ini tidak bisa menandingi sedekahnya mereka walaupun satu